Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Bisa Putri. Saya berasal dari kampus IPB Stikom Ambon, jurusan Sistem Informasi kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi penjelasan singkat kepada teman-teman mengenai hardware dan software. Oke, langsung saja. Pertama-tama, teman-teman harus ketahui dulu apa itu hardware. Nah, hardware atau perangkat keras ini adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Fungsi umum hardware yang pertama itu adalah mengolah data atau informasi. Nah, yang kedua itu menerima output, dan yang ketiga memberi output, dan yang keempat itu menyimpan informasi maupun data. Jenis-jenis hardware secara umum yang pertama itu ada perangkat input. Nah, salah satu jenis hardware ini berguna untuk memasukkan informasi atau maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan lainnya ke dalam sebuah komputer. Jenis hardware yang kedua yaitu perangkat output. Perangkat output ini merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Nah, kemudian jenis hardware yang ketiga yaitu perangkat proses. Nah, jenis hardware yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data, sekaligus menjalankan proses yang ada dalam sistem komputer. Kemudian jenis hardware yang terakhir yaitu perangkat untuk menyimpan atau storage device. Nah, salah satu jenis hardware ini dia berfungsi untuk menyimpan data-data pada komputer. Nah, contohnya itu seperti hard disk. Di sini saya mengambil contoh hardware itu hard disk. HDD atau hard disk drive ini adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Nah, perangkat ini terdiri atas piringan cakram di dalamnya untuk menampung data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau perintah secara sementara. Hard disk akan menyimpan data seperti dokumen, musik, gambar, dan video ini secara permanen. Artinya, data tersebut tidak serta-merta hilang saat komputer dimatikan. Oke, kemudian software. Nah, teman-teman harus ketahui dulu apa itu software. Nah, software ini merupakan sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Nah, fungsi software yang pertama itu, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Kemudian, jenis software secara umum yang pertama itu sistem operasi atau operating system. Nah, software jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Kemudian, yang jenis software yang kedua itu yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Nah, software yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Dan jenis software yang terakhir yaitu program aplikasi. Nah, program aplikasi di sini merupakan sebuah software yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Word, Excel, dan juga PowerPoint. Yang pertama, Microsoft Office Word. Software satu ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Nah, yang kedua, Microsoft Excel. Nah, software ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Software ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom atau tabel. Kemudian yang terakhir,
Microsoft Office PowerPoint. Nah, software ini digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.